Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 dengan anggota saya sendiri Abram Kintaro Simanjuntak, ada Farhan Naufal dan juga Sebastian Edric Ardo ingin mempresentasikan hasil tugas besar sistem telekomunikasi dengan judul pengenalan source coding. Seperti yang kalian lihat di sini adalah seorang yang bernama Claude Elwood Shannon, di mana beliau di tahun 1948 ini mengeluarkan sebuah paper yang judulnya itu A Mathematical Theory of Communication yang biasa dikenal dengan Information Theory, sehingga dia dijuluki Bapak Teori Informasi atau juga bisa disebut Bapak Shannon Theory. Oke, Shannon Theory sendiri ini dia punya 3 bagian penting. Pertama itu measurement of information, di mana salah satunya ada entropy. Terus ada source coding theory, dan yang terakhir ada channel coding theory, di mana kami akan mempresentasikan measurement of information dan source coding teorinya saja. Baik, berikut terdapat blok diagram. Ini merupakan Shannon division, di mana ini cuman alur umum dalam sistem komunikasi digital yang melibatkan pengkodean sumber, pengkodean saluran, serta pengiriman data melalui saluran yang mungkin itu tidak sempurna. Sehingga langkah-langkah yang ada di sini itu merupakan langkah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan dalam komunikasi. Nah, pertama itu kita lihat data ini masuk ke source encoding, di mana ini itu gunanya mengkonversi data ke representasi yang lebih efisien untuk mengurangi redundansi dan untuk menghemat bandwidth dan juga ruangan penyimpanan. Terus nanti dia masuk ke channel encoding, di mana ini gunanya untuk menambahkan redundansi ke data untuk meningkatkan keandalan dari transmisinya sendiri, dengan tujuan itu ngedeteksi dan memperbaiki kesalahan selama transmisi. Terus masuk ke channel, di mana ini adalah jalur untuk transmisi data dari pengirim ke penerima, itu dia bisa bentuk fisik atau bentuk saluran nirkabel. Terus masuk ke channel decoding, di mana ini gunanya menghilangkan redundansi yang ditambahkan selama proses channel encoding tadi. Ini juga bisa memperbaiki dan mendeteksi kesalahan yang mungkin terjadi. Terus masuk ke source decoding, ini dia mengembalikan data ke representasi asli. Dan yang terakhir itu setelah dari source encoding itu dia akan masuk ke user, diterima user setelah melalui proses komunikasi. Selanjutnya itu ada saluran komunikasi, di mana saluran komunikasi ini digunakan pada saat terjadinya transmisi data pada beberapa perangkat, seperti ada pada media penyimpanan disk storage, lalu telepon seluler, satelit, wireless LAN IEEE 802.11b, dan juga transmisi pada data kabel koaksial ataupun lain sebagainya. Di sini kita ambil contoh proses transmisi informasi pada disk drive, di mana menurut visi Shannon, agar data dapat diterima oleh user melalui beberapa tahap terlebih dahulu, yang dimana di sini pertama itu melalui proses zip atau kompresi data yang terjadi pada proses source encoding, yang mana itu encoding yang terjadi pada sumber informasi itu sendiri untuk mengurangi redundansinya. Kedua itu dilanjutkan dengan proses CRC atau Cyclic Redundancy Check, yang mana merupakan proses atau metode untuk mendeteksi kesalahan yang umum digunakan dalam komunikasi data. Dalam proses ini terjadi pada saluran komunikasi yang digunakan untuk mentransmisikan informasi atau channel encoding. Kemudian melewati jalur komunikasi datanya, dilanjutkan dengan proses verifikasi CRC, yaitu proses penerimaan data di mana penerima itu melakukan verifikasi terhadap CRC yang disertakan dalam pesan. Selanjutnya yaitu proses dekompresi data hingga akhirnya itu dapat diterima oleh user. Nah, untuk dalam menghitung kandungan informasi, di sini kita menggunakan persamaan IS sama dengan negatif log 2 probabilitas S, yang dimana IS adalah kandungan informasi dari S,
dan PS adalah probabilitas kemunculan S. Sedangkan untuk log2 ini untuk mengekspresikan informasi dalam unit bit. Di mana rumus ini tuh mengasumsikan jika suatu kejadian memiliki probabilitas tinggi, maka informasi yang diberikan cenderung rendah karena kurang mengejutkan gitu. Sedangkan untuk mencari tahu kandungan informasi rata-rata atau entropi, kita dapat menggunakan persamaan negatif sigma X PX log 2 PX, di mana dengan HX adalah entropi dari himpunan acak X, sedangkan PX adalah probabilitas kemunculan nilai X dari variabel acak X tadi, dan log 2 itu merepresentasikan informasi dalam unit bit. Dari rumus entropi ini, di mana menyatakan bahwa kandungan informasi rata-rata yang mana semakin tinggi entropinya, maka semakin acak atau tidak terduga pesan tersebut. Selanjutnya merupakan source coding teori. Source coding sendiri atau yang biasa dikenal sebagai coding merupakan langkah kunci dalam proses representasi informasi sumber dengan cara yang optimal. Langkah ini tuh melibatkan identifikasi dan penghapusan redundansi dalam data, sehingga menghasilkan representasi yang lebih efisien dengan meminimalkan jumlah bit yang diperlukan untuk penyimpanan atau transmisi informasi. Dengan demikian, source coding ini bisa menjadi landasan utama untuk efisiensi dalam pengolahan data. Untuk tujuannya sendiri itu adalah meningkatkan efisiensi penyimpanan dan transmisi data yang dicapai dengan menciptakan representasi yang lebih kompak dari informasi sumber. Proses ini sendiri melibatkan pengurangan redundansi dalam data, memastikan bahwa setiap bit itu memberikan kontribusi yang maksimal untuk membawakan informasi yang relevan. Dengan demikian, upaya untuk menghasilkan representasi yang lebih efisien menjadi kunci dalam meminimalkan kebutuhan ruang penyimpanan dan meningkatkan kecepatan transmisi data. Untuk prinsip utamanya sendiri, yang pertama itu adalah redundansi, yaitu merujuk pada pengulangan atau kelebihan informasi dalam satu sistem. Redundansi ini sendiri itu menyebabkan penggunaan ruang penyimpanan yang tidak efisien dan juga dapat menghambat efisiensi proses. Lalu yang kedua adalah kompresi atau proses mengurangi ukuran volume data tanpa mengorbankan informasi yang esensial. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan menghilangkan redundansi. Dan yang terakhir adalah efisiensi, mengacu pada kemampuan sistem untuk menggunakan sumber daya dengan optimal tanpa pemborosan. Untuk teknik source coding sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah Huffman coding, yaitu suatu metode kompresi data yang didasarkan pada pendekatan statistik, di mana simbol yang sering muncul pada data diberikan kode yang lebih pendek, sedangkan simbol yang jarang muncul itu diberikan kode yang lebih panjang. Prinsipnya sendiri itu memberikan representasi biner yang optimal untuk setiap simbol berdasarkan frekuensinya dalam data. Lalu yang kedua adalah runtime encoding, itu berfokus pada run atau urutan nilai yang sama dalam data. Metode ini sendiri memanfaatkan nilai dan juga panjang run untuk mengkodekan informasi, terutama efisiensi pada data yang memiliki pola berulang, di mana nilai-nilai seringkali diikuti oleh duplikat atau urutan yang sama. Dan teknik source coding yang terakhir adalah arithmetic coding, yaitu metode kompresi yang memetakan seluruh pesan ke dalam satu bilangan desimal antara 0 dan 1. Setiap simbol sendiri itu dalam pesan memiliki rentang tertentu dalam interval. Meskipun butuh implementasi yang cukup kompleks, arithmetic coding ini tuh bisa memberikan tingkat kompresi yang lebih tinggi karena kemampuannya untuk merepresentasikan pesan dengan tingkat detail yang lebih. Lalu untuk kesimpulan yang bisa kami dapatkan, yaitu penerapan teori Shannon dalam pengkodean source code memberikan peluang bagi para pengembang untuk mengoptimalkan penyimpanan dan transmisi data dengan mengurangi redundansi. Dengan memanfaatkan teknik pengkodean canggih, bukan hanya efisiensi penyimpanan yang ditingkatkan, namun juga kemampuan untuk mendeteksi kesalahan dalam source code. Hal ini itu tidak hanya meningkatkan keandalan sistem, tapi juga memberikan lapisan perlindungan yang berharga terhadap potensi kesalahan. Dalam implementasinya sendiri, pemahaman mendalam tentang karakteristik sumber informasi itu bisa menjadi kunci untuk menyesuaikan teknik pengkodean dengan optimal. Keberhasilan dalam memahami pola dan sifat dari source code memungkinkan penyesuaian yang lebih presisi, yang pada gilirannya itu meningkatkan efisiensi kompresi dan pengoptimalan. Sementara, pertimbangan kinerja menjadi panduan penting untuk memilih metode pengkodean yang paling sesuai mengingat kebutuhan spesifik dan batasan sistem yang digunakan.
Dengan demikian, penerapan teori Shannon itu tidak hanya memberikan landasan teoritis yang kokoh, tapi juga menghasilkan manfaat dalam bentuk peningkatan efisiensi dan keandalan sistem perangkat lunak, menjadikannya itu suatu aspek kunci dalam pengembangan teknologi informasi yang tercanggih. Demikian presentasi tugas besar dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.